Jumpa kembali di Track Mac Talso. Kali ini kita akan membahas dengan tema transformasi digital. Seiring bertumbuhnya ekonomi Indonesia, bisnis logistik juga berkembang pesat. Seiring dengan itu juga salah satunya yang berkembang adalah logistik di Indonesia. Yang menjadi titik poin adalah transformasi digital. Ini menjadi poin penting di transformasi di logistik ini karena memang menjadi istilahnya alat utama untuk arah ke situ. Hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Handi Mulyanto, Direktur Utama Oktober Indonesia. Kabar baik Pak? Baik Bapak. Baik. Bincang-bincang transformasi digital Pak. Sebenarnya seberapa penting Pak perusahaan logistik ini melakukan transformasi digital? Penting sekali untuk kita lihat bahwa transformasi perusahaan-perusahaan logistik di dalam era 1990-an sampai dengan 2020 itu menjadi central point di saat-saat ini. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan logistik ini perlu melakukan transformasi. Semuanya adalah berbasis internet. Semua apa yang memang kita rasakan sekarang semuanya pakai komputer, pakai handphone. Kita nggak bisa lagi bicara bahwa membeli nantinya pun sudah pakai uang digital. Tidak ada lagi yang bicara bahwa kita harus pakai manual atau mungkin kembali lagi kepada zaman-zaman dahulu, karena basisnya sudah transformasi digital semuanya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan logistik saat ini penting untuk merubah kebiasaan yang tadinya manual, yang tadinya hanya berbentuk kertas, ini sudah paperless semua. Semuanya digital. Gitu. Oke. Di era pandemi ini Pak, ini transformasi digital ini menjadi apa Pak? Menjadi tuntutan atau tantangan Pak sebenarnya? Tuntutan dan merupakan juga tantangan juga untuk sebuah perusahaan logistik. Kenapa dikatakan sebuah tantangan? Karena memang eranya sudah digitalisasi. Baik airline, baik pun perusahaan-perusahaan yang ada di transportasi, termasuk darat, udara, laut, semuanya mereka itu sudah lepas dari kertas, sudah lepas dari segala macam bentuk-bentuk yang memang manual, ya. Jadi ini merupakan tuntutan untuk perusahaan-perusahaan logistik untuk beralih kepada semua yang berbentuk digital, berbentuk semua dalam macam satu genggaman handphone saja, ya. Tidak ada lagi yang namanya mereka itu bicara mengenai masalah untuk pembayarannya pun sekarang sudah nggak bisa lagi. Harus kita merubah. Ini merupakan satu tantangan, ini merupakan tuntutan zaman. Tidak lagi bisa bilang wah kita stay aja di rumah, stay aja di kantor, atau stay aja di rumah. Nah, bagaimana kita lakukan kalau memang kita stay di rumah? Bagaimana informasi penjualan kita kepada customer? Semua merupakan sudah lepas semua ke dalam bidang digital semuanya. Jadi ini merupakan tuntutan kita bagaimana cara merubah pola kebiasaan. Gitu. Oke. Pak Handi tadi menjelaskan bahwa ini bisa dilakukan untuk perusahaan baik itu logistik darat, laut ataupun udara. Contoh sederhananya Pak, seperti apa Pak? Nah, contohnya seperti dulu ya. Ini tahun 2000-an ya. Itu contoh udara aja. Yo. Mereka itu dulu yang namanya RW Bill atau SMU, surat muatan udara, itu tebalnya bukan main. Kita pakai mesin ketik harus sampai dengan berapa lembar, 15 lembar. Saat ini
Itu dulu waktu tahun 2000-an lah kelihatannya itu ada transformasi, itu udah mulai mengarah adanya namanya ESMU ya. ESMU itu dia sudah digital, dia hanya input data melalui web. Sekarang udah rubah lagi ya, mereka pakai web dulu. Nah, mereka pakai web, pakai internet, mereka ketik di situ SMU apa yang memang apa yang mereka biasanya mengetik pakai mesin tik sekarang sudah berubah. Sudah mulai mengarahnya mulai berubah. Nah, itu contoh kecil saja mengenai masalah ESMU. Yaitu dilakukan oleh airline lah. Biasanya sekarang ini bukan di internasional, domestik pun kita buat sekarang, sudah buat seperti itu. Nah, ini yang dorongan ini yang kita harus rubah. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus rubah perusahaan logistik, kita mau nggak mau, baik yang kecil, mau yang besar, itu harus berubah total, gitu. Harus mengikuti zaman, gitu. Jadi perubahan ini sebenarnya ke arah efisien, Pak, efisien sekali ya, ini, Pak. Ya, Iya. betul, efisien sekali. Dulu itu airline itu menyetak satu bundle itu berapa ratus ribu dulu itu untuk SMU. Nah, sekarang hanya selembar kertas, hanya pakai internet aja, hanya pakai program web aja mereka sudah tersebar dan dokumentasinya sudah ada di situ. Semuanya sudah ada di situ, termasuk bicara mengenai masalah waktu dulu itu ya, kalau zamannya tahun 2000-an kita itu bikin namanya rekapitulasi. Kalau airline ya, kalau agent airline itu rekapitulasi laporan penjualan. Nah, sekarang nggak usah pakai laporan penjualan lagi, mereka langsung potong aja. Kalau refund atau mungkin kalau ada perubahan SMU tinggal bicarakan langsung, kita ketik aja langsung berubah. Gitu. Jadi benar-benar mudah banget, nggak seperti dulu. Beda eranya, beda banget. Era banget, jauh beda. Jadi untuk proses istilahnya untuk operasional juga proses istilahnya pelayanan juga menjadi lebih mudah sekali, Pak, dengan digital. Betul. Pelayanannya pun jadi lebih mudah. Cuman memang harus berkesinambungan. Kalau satu rule, satu blok, satu proses logistik dari hulu ke hilir. Iya. Nah, kalau prosesnya ini hanya dilakukan oleh airline, oleh perusahaan-perusahaan pelayaran untuk digitalisasi, mau nggak mau yang kemarinnya harus mau harus kita rubah. Tapi efisiensi untuk merubah ini harus link antara door to door, maksudnya antara dari user pemakai jasa sampai dengan penerima barang. Ini harusnya mesti link. Kalau enggak, di sini yang pincang. Maka itu kita dorong supaya perusahaan-perusahaan logistik bisa nge-link dengan airline. Airline juga terbuka. Di pelabuhan juga begitu. Harus membuka. Semua itu harus dibuka. Kalau semua dibuka, termasuk pengelola warehousing atau pengelola ke bandar udara maupun pelabuhan, itu harus membuka diri. Jangan menyimpan data. Kalau menyimpan data, kesian yang mereka di sana, sehingga tidak ada share. Harus ada share, begitu. Nah, itulah yang kita harus buat. Transformasi digital ini harus keterbukaan juga, bukan untuk 1-2 sektor. Egoisme itu harus kita buka, egoisme itu harus kita lepas, bahwa data ini untuk digunakan untuk keseluruhan dari proses logistik. Jadi sehingga tidak yang bicara mengenai masalah kos logistik kok tinggi banget saat ini. Kenapa? Ya itu masalahnya, karena mereka membutuhkan ketik-ketik lagi, menginput data lagi. Kalau itu terjadi, maka ya kos logistiknya nggak bakalan turun. Harus kita tekan, gitu. Itu kalau lihat analisa kami begitu. Gitu. Artinya transformasi digital ini benar-benar memudahkan sekali, Pak, khususnya konsumen, Pak. Ya. Apalagi sekarang di pandemi ini kan ada aturan pemerintah pembatasan perilaku. Bertatap muka juga ada pembatasan, ada istilahnya kebijakan sendiri, tata tertib yang sendiri. Menurut Bapak sebenarnya, Pak, dengan transformasi digital
pelanggan juga nyaman, operasional juga efisien. Sebenarnya gini, kalau lihat dari pandemi saat ini, sebenarnya ini hal namanya transformasi digital itu sebenarnya mendukung pemerintah tentang masalah peraturan pandemi itu. Tapi kita perlu pikirkan juga bagaimana cara untuk terhubungnya tadi, ya, terhubungnya, sehingga si customer maupun perusahaan logistik hanya menyerahkan barang saja pertemuan itu, hanya operasionalnya saja. Sedangkan bicara mengenai masalah segala macam sisi administrasi, keuangan, semua digital. Semua digital, tapi kalau namanya penerimaan barang nggak mungkin digital. Harus ada orangnya, harus pengantarnya, harus ketemu. Ini barangnya kayak begini, bentuknya begini, itu harus ada. Cuman sudah kita minimize. Minimize artinya pertemuan itu kita sudah minimize, hanya beberapa orang saja di lapangan, tanpa melibatkan orang administrasi, orang keuangan. Kenapa? Karena semuanya itu sudah digitalisasi. Ya itulah kita harapkan, kita dorongnya seperti supaya masa pandemi ini dengan adanya social distancing kita bisa bantu untuk masalah itu. Gitu. Oke. Apakah ada syarat khusus Pak untuk sebuah perusahaan melakukan ini Pak? Artinya modalnya harus besar, karyawannya harus berapa ratus, atau mungkin kalaupun armada atau harus punya unit berapa, atau syarat-syarat modalnya besar atau perusahaan besar juga skalanya besar atau seperti itu? Nah, ini yang memang sebenarnya terbentur dengan teman-teman kita yang namanya perusahaan-perusahaan logistik. Sebenarnya perusahaan logistik ini kalau saya pikirkan itu ada dua macam, Mas. Ada yang perusahaan logistik yang memang sudah established seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dia ada. Tapi ada teman-teman kita yang mereka itu memang baru mulai, ibaratnya baru pucuk lah. Nah ini bukan 1-2 perusahaan aja di Indonesia, itu ratusan perusahaan, bahkan ribuan perusahaan tersebar di Indonesia. Mereka itu mereka itu bersinergi dengan hanya pertemanan antara daerah dengan daerah. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ini yang saya anggap itu sebagai UKM logistik. Mereka bermodal kecil tapi bermanfaat untuk bangsa dan negara. Mereka sebenarnya yang harus kita perhatikan. Harus kita pikirkan bagaimana mereka itu bisa diusung supaya nama mereka dikenal di masyarakat. Nggak apa-apalah perusahaan-perusahaan besar seperti yang lain-lain yang sudah kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu banyak. Mereka punya banyak, tapi tahu nggak dalamnya itu? Mereka kan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan kecil-kecil seperti ini. Ini UKM logistik, ini yang menggerakkan ekonomi logistik Indo di Indonesia. Bukan yang besar, bukan middle up, tapi middle low yang kita perhatikan. Kita harus melihat kacamatanya ke sana. Maka itu tadi saya bilang kita butuh yang namanya, kita harus perhatikan UKM logistik ini. Nah UKM logistik ini 100.000-an orang, bahkan di Indonesia itu kemungkinan itu hampir ratusan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu mereka nggak mampu untuk bikin satu sistem digitalisasi. Mereka kiblatnya adalah kepada perusahaan platform-platform yang sudah ada. Tetapi ini yang tadi saya kembalikan, bahwa ini yang kita harapkan mereka-mereka yang digital, mereka-mereka yang namanya UKM logistik, mereka harus tumbuh sesuai dengan nama-nama brands mereka. Mereka harus tumbuh, mereka harus dikenal oleh masyarakat. Jadi anak-anak bangsa itu bisa perkembangan mereka itu bisa kita pantau. Nah, saya berharap sih dari kementerian-kementerian terkait seperti koperasi, Kementerian Perhubungan, kemungkinannya itu juga memikirkan bahwa kita juga ada yang
UKM jasa loh, jasa logistik yang memang harus kita perhatikan. Ada taste tertentu yang memang saat ini karena mereka ketidakmampuan, mereka nggak punya sistem, bikin sistem mahal, ya kan? Wah, ratusan juta itu kalau bilang bikin sistem, ya kan? Nah, lalu mereka punya operasional pun terbatas, ya. Mobilnya pun disewa sama perusahaan-perusahaan logistik yang sudah mapan, ya. Nah, bagaimana anak bangsa ini kita bisa berkembang kalau UKM-nya begini, ya kan? Nah, ini yang kita dorong mereka supaya mereka punya satu sistem, di mana sistem tersebut mereka bisa kolaborasi antar sesama anak bangsa, supaya bisa sama-sama melindungi, sehingga nama-nama mereka yang namanya UKM logistik itu mereka terangkat di masyarakat. Oh, di Pekanbaru ini ada logistiknya namanya Pekanbaru Logistik, tapi di bawah sistemnya ini nih. Jadi tunas-tunas anak bangsa ini kelihatan, sehingga mereka bisa berdiri di kakinya mereka sendiri. Nah, untuk itu saya mencoba untuk terobosan-terobosan itu berapa set yang kita akan coba untuk melangkah ke arah itu. Nah, inilah yang namanya kita coba untuk melakukan seperti itu. Modalnya, kalau modal patungan untuk bikin sistem lebih gampang, Mas, daripada kita buat satu perusahaan bikin sendiri, ya. Tapi ingat, sistem tersebut jangan menguasai pasar. Itu yang kita harapkan. Tampilkan apa merek dari anak-anak bangsa itu sendiri, sehingga dimanapun ada dikenal oleh masyarakat, gitu. Ini yang kita harapkan, gitu. Nah, itulah, Mas. Artinya berarti dengan sistem korporasi tadi, UKM tadi juga bisa naik ke arah digital tadi, Pak, tanpa perlu modal besar. Betul. Dia harus istilahnya establish dulu, nggak perlu seperti itu berarti, Pak? Iya, enggak juga. Jadi kalau mereka ini kan sekarang ini kan kita terima kasih juga dengan pemerintah bahwa dari Omnibus Law kemarin itu kan sudah ada satu poin untuk sudah ngelirik lah pemerintah bahwa bikin perusahaan itu jangan susah-susah lah, nilainya nol, ya, biaya nggak kecil, sedikit, ya, biayanya ditentukan sampai nol rupiah untuk membuat satu legal aspek. Itu kita harus sebenarnya itu kemudahan banget oleh pemerintah untuk teman-teman kita yang UKM logistik, supaya kenapa? Supaya mereka itu bisa seimbang, sederajat dengan perusahaan-perusahaan yang besar, nama PT dengan nama PT, sehingga mereka ini bisa ikut tender, ikut lelang. Itu yang kita harapkan. Ya, kita terima kasih dengan pemerintah buat kayak begitu. Jadi kita perhatikan, pemerintah juga memperhatikan untuk masalah jasa, UKM jasa logistik ini, ya, dengan adanya itu, sehingga ya kita harapkan UKM logistik itu bisa juga merubahnya itu adalah bagaimana caranya supaya dia itu bisa eksis dengan legal aspek disiapkan supaya sederajat, gitu. Ya, itulah kalau untuk mengenai masalah kita tidak bicara mengenai masalah perusahaan besar, perusahaan kecil sebenarnya, Pak. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kesamaan ratanya. Nah, itu dulu, sama di dalam hukum. Karena kan mereka ini kan sekarang sudah sama nih. Bayangkan dulu ada modal besar, bikin PT tutup mata aja, dia langsung bisa bikin lah. Tapi kalau sekarang mereka nggak usah pakai biaya tenggil, nggak perlu. Pemerintah sudah memberikan kemudahan. Ya, tinggal organisasi atau asosiasinya mensupport anggotanya supaya anggotanya itu jangan seperti ya tanda kutip ya yang mereka yang tadi dibawanya untuk pengantaran jasa atau apa segalanya, mereka sudah mulai mengalihkan pikiran dia sebagai perusahaan yang legal. Ini kita harapkan
nggak seberapa kok sekarang modalnya. Apalagi saya sebentar lagi juga sudah mau launching nih untuk masalah produk kita. Ya, itu untuk UKM juga, UKM logistik. Ya, Pak. Oke. Oke. Jika kembali ke belakang Pak, ke Ya. akhir tahun 2019, pandemi kan mulai kan, jadi COVID itu sudah mulai global, di awal tahun juga sudah mulai masuk di Indonesia. Ya. Apakah transformasi digital ini termasuk seleksi alam juga Pak, untuk perusahaan logistik sendiri Pak? Ya, inilah yang jadi satu kendala kita ya. Kendala kita itu perlu pemerintah untuk memberikan satu guidance terhadap perusahaan-perusahaan logistik yang tadi kelasnya adalah UKM logistik ini, harus memberikan satu himbauan melalui asosiasi-asosiasi yang terkait bahwa ojo sampean tuh nggak perlu lagi yang namanya ya ibaratnya tanda kutip itu maklar-maklar. Harus ubah, harus berani. Nah, berani bagaimana? Berani merubah sikap bahwa mereka itu sudah melakukan apa yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan besar. Mereka sudah sederajat, cuman nggak pede. Nah, gimana cara pedenya? Karena kenapa nggak pede? Satu, mereka kalah dengan digitalisasi. Nggak pede lah mereka, bingung dia. Nah, product knowledge ini harus digaungkan terus oleh pemerintah. Harus digaungkan supaya mereka itu bisa rubah sikap itu. Ya, untuk seleksi alam sebenarnya dibilang seleksi alam ini memang iya sih, memang ada seleksi alam. Tapi kita harus bantu mereka. Bagaimana cara membantunya? Melalui asosiasi. Asosiasi pun jangan memberatkan anggota. Yaitu, maka itu saya bersama teman-teman baik itu membuat satu asosiasi. Alhamdulillah, puji Tuhan sudah keluar izin dari Kementerian Kementerian Menkumham. Nah, itu PPLI namanya, ya. Jadi Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Mereka ada darat, udara, laut. Mereka tergabung menjadi yang dikenal dengan nama UKM Logistik, Mas. Ini cikal bakal UKM Logistik ini bisa memayungi, kita harapkan. Begitu, waktu kemarin saya sampaikan juga pada waktu rapat di hotel, rapat dengan para founding father, ya. Ada 40 lebih, hampir 50 perusahaan untuk membentuk satu asosiasi ini, bahwa jangan sekali-sekali kita meminta iuran, ya, atau uang pangkal yang memberatkan UKM logistik, pengusaha-pengusaha ini. Ini anak bangsa loh. Ini harus kita pikirkan. Saya sampai sempat bilang, Pak Andi, kalau kayak begitu, bagaimana kita lakukan? Saya bilang, ya harus cari jalan keluar. Nah, jalan keluar supaya kenapa? Supaya kalau pemerintah aja berani memberikan kepada anak-anak bangsa itu 0 rupiah untuk membuat PT, kenapa asosiasi itu membebankan? Nah, ini yang harus saya sampaikan ke mereka, para pengurus semua, bahwa kita harus bisa berdiri dengan di kaki kita sendiri kalau kita mau membantu teman-teman anak-anak bangsa yang namanya UKM logistik yang mau berkembang. Mudah-mudahan pemerintah dengar nih, nanti dikasih support dana lah. Nah, jadi ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana supaya seleksi alam itu jangan sampai transformasi digital itu menggerus anak-anak bangsa, kita bentengi, Mas. Apa yang dia belum ada? Yang belum ada itu adalah digitalisasi sistem. Bagaimana dia jualan? Bagaimana dia bisa dikenal oleh masyarakat umum? Kita buatkan platform. Nah, ini yang dikenal dengan nama platformnya adalah Oktomoda. Saya bersama teman-teman
orang-orang profesional di bidang IT, saya gabungan. Yuk kita buat platform yang namanya Oktomoda. Kita buatkan untuk apa? Untuk menyatukan anak-anak bangsa. Dari gerusan-gerusan seleksi alam ini nih. Nah, jadi konsepnya itu adalah saya tidak masuk menjadi Oktomoda itu tidak menerima anggota-anggota. Kita terimanya adalah asosiasi. Baik asosiasi, organisasi, klub, yayasan, atau UKM, IKM. Apakah dia bidang jasa, apakah dia bidang produksi barang, itu jadi satu semua di situ. Oktomoda itu hanya membuat satu platform. Untuk siapa? Untuk asosiasi dan yang tadi saya sampaikan. Mereka ini bisa melakukan penerimaan pengolekan data anggota itu ada di mereka. Kita akan berikan sistem secara gratis. Nah, dari situ mereka, teman-teman dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa langsung berselancar di marketplace. Kita siapkan marketplace. Nah, disiapkan marketplace itulah beda dengan yang lain. Mereka itu sudah punya legalitas. Kenapa legalitas? Karena mereka ada di platform tersebut berdasarkan asosiasi. Yang approve itu asosiasi, bukan Oktomoda. Tadi saya bilang, kami melakukan ini untuk anak-anak bangsa. Kami di belakang, nggak apa-apa. Yang melakukan untuk transaksi di marketplace itu mereka-mereka. Antara anggota asosiasi dengan anggota asosiasi lain. Silakan mereka melakukan jual beli barang dan jasa. Tapi kontrolnya itu di asosiasi. Bener gak nih barangnya? Jangan-jangan sampai diterima bajunya nggak sesuai, di gambarnya bagus. Yang ngontrol sopo? Ya asosiasi. Kasarnya jangan mempermalukan asosiasi lah kalau dia ikut Oktomoda gitu loh anggotanya nih. Nah, termasuk juga di asosiasi yang UKM logistik ini, mereka ada support. Mereka nggak usah khawatir lagi pengirim barang. Nggak khawatir apa maksudnya? Khawatir barang ini nyampe atau enggak. Kenapa? Kontrolnya adalah di asosiasi. Karena dia menaungi. Sehingga kita berharap platform Oktomoda ini yang sebagai karya anak bangsa ini untuk kepentingan anak bangsa. Untuk kepentingan perekonomian yang di Indonesia. Bukan kita buat hanya mempertemukan antara pembeli dan penjual, tidak. Kita benar-benar concern bagaimana mutu dari barang tersebut. Sehingga UKM pun kontrolnya benar-benar jelas. Nah, kalau dia kontrol gimana Pak Handi? Itu masalah, kan mereka bayarnya susah nih. Bayarnya ada tempo dan sebagainya. Kita menarik satu asosiasi juga, fintech, untuk masuk dalam situ. Kita menarik juga bank untuk bekerja sama dengan kita sesuai untuk mensupport UKM logistik Indonesia. Kita juga menarik juga koperasi-koperasi yang memang qualified bisa menjadi satu kesatuan di situ, sehingga perekonomian itu dalam platform ini bisa mendorong sedikitnya lah kita bisa membantu pemerintah. Kalau memang platform ini sudah kita create dan sudah jalan, sehingga ini memang kontrolnya adalah di asosiasi atau organisasi atau IKM logis, IKM maupun UKM barang. Ada berapa IKM di Jawa Timur juga sudah bergabung ya. Asosiasi perikanan juga bergabung, banyak yang sudah bergabung dengan kita. Tinggal kita memang
sedang menggodok supaya di era digitalisasi ini jangan sampai yang menguntungkan di satu sisi. Kita balancing lah, kita buat benar-benar balancing supaya ini yang namanya kemakmuran itu dinikmatin bersama-sama. Bukan dinikmatin hanya sebagian pihak, bukan saya aja, karena saya juga dikontrol. Oktomoda dikontrol, Oktomoda dikontrol sama siapa? Asosiasi. Itu sistem ini kita saling kait-mengkait. Kita tidak berdiri sendiri, kita bersinergi dengan seluruh asosiasi, seluruh organisasi, seluruh komponen-komponen anak bangsa. Yuk kita bersatu di situ. Ini kerjaan anak bangsa untuk memajukan UKM logistik maupun UKM lainnya, termasuk barang. Gitu. Ini yang kita harapkan. Nah itulah, jadi saya berharap dengan adanya ini, seleksi alam ini tidak menggerus teman-teman kita yang di UKM logistik. Karena mereka tuh nggak tahan, Mas. Untuk bikin aja platform aja udah mahal. Ya kan? Untuk bikin platform aja mahal. Kalaupun ada platform, dia belum bisa melakukan sesuatu. Karena logistik itu bukan hanya hari ini kita antar ke satu daerah, kita perlu komunikasi juga daerah lain. Ada joint partner. Tapi kalau di sini sudah ada. Platformnya sudah ada, tinggal nulisin aja berapa yang mau jual. Mau ke arah mana, mau door to door, pot to pot, segala macam, moda transportasi darat, udara, laut, semua ada. Nah yang nyaman lagi adalah teman-teman kita yang asosiasi yang tergabung, yang penghasil barang, produsen barang. Mereka nggak usah pusing-pusing. Kalau cari di luar kan pusing nih, bener gak nih perusahaannya nih? Apakah dia masuk asosiasi mana nih? Jangan-jangan pinggiran semua nih. Nah ini yang kita harapkan bahwa mereka sudah dengan adanya di asosiasi sudah masuk di Oktomoda, mereka sudah tahu persis tentang siapa pemain di UKM logistik ini, sehingga safety barang itu benar-benar terjamin, kontrolnya ada. Saat ini memang ya seperti itu adanya. Jadi kita harapkan dengan adanya Oktomoda ini bisa membantu pemerintah khususnya ya, membantu anak-anak bangsa khususnya untuk UKM logistik bisa maju bersama lah. Kita bukan pesaing, tetapi kita bersinergi, baik di asosiasi lain, semuanya. Artinya Oktomoda ini memberikan solusi, Pak, untuk UKM logistik ini? Iya, betul. Jadi mereka nggak perlu lagi bayar, termasuk asosiasinya loh. Bayangkan kalau kita membentuk satu program untuk IT khususnya digitalisasi untuk digunakan oleh asosiasi kan lumayan. Mereka pakai gratis kok. Mereka gratis. Silakan pakai. Mereka mau bergabung silakan bergabung. Mereka mau melakukan apapun silakan di situ karena platformnya sudah ada. Jadi termasuk iuran anggota juga bisa, Mas. Mengungut iuran anggota, iuran pangkal, iuran-iuran lain, itu bisa aja. Tapi tadi saya bilang, PPLI, ojo, kalau iso, janganlah mungut-mungut, kasihan UKM-nya. Kita bekerjanya di sini. Gitu. Kita bekerja di sini. Gitu. Terakhir Pak, ya. Mungkin ada harapan atau pesan Pak untuk pemain logistik Pak di luar sana Pak, di Indonesia ya. Bahwa ini sudah saatnya kita bersama menuju ke digital, sudah saatnya transformasi. Oke, saran saya sih untuk para logistik UKM ya, khususnya untuk UKM juga, ini nggak perlu khawatir mengenai masalah digitalisasi. Karena ada perusahaan atau platform yang sudah memikirkan ke arah itu. Memikirkan bagaimana caranya supaya UKM logistik, perusahaan anak bangsa ini bisa berkembang. Kita bersinergi bersama dengan PPLI, bersama asosiasi-asosiasi produsen lainnya,
untuk bisa membantu memajukan UKM logistik. Nah, saya berharap sih Mas, langkah pertama adalah bergabunglah dengan PPLI. Setelah PPLI bergabung, maka otomatis di PPLI itu sudah menjadi satu kesatuan dengan Oktomoda. Jadi kita sudah siapkan semuanya, termasuk mengenai masalah pembiayaan, ya, finansial. Kami tahu UKM logistik terbentur mengenai masalah pembayaran, sehingga salah satu seleksi alam jadinya. Malu saya masuk ke sana karena saya pembayarannya susah, pembayarannya customernya begini 2 bulan 3 bulan. Nah, siapa yang membackup? Sampai saat ini ya perusahaan-perusahaan besar lah yang membackup, mereka tinggal nunggu. Nah, kita harapkan dengan adanya ini marginnya lebih besar, UKM-nya lebih maju, UKM logistiknya. Nah, platform ini akan menyatukan semua. Itulah yang namanya Oktomoda Indonesia. Base-nya memang di Surabaya, di T2 Terminal Kargo Bandara Juanda. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya. Lagi cukup untuk Trukmate Talkshow kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Oke.